Oke, balik lagi di Sarjana Humor Podcast. Podcast yang katanya sarjana humor tapi tidak terlalu lucu. Uh, Seru banget ya memilu ini. Eh, gue tuh nge-tweet soal ngajak kalian semua untuk berani bersuara kalau emang eh, siapapun yang terpilih nanti itu tidak baik-baik aja. Jadi gue ngajak lu semua untuk di Twitter gue, di X gue, ngajak kalian semua untuk eh nggak diem kalau presiden terpilih itu melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan demokrasi, nilai-nilai konstitusi. Sebenarnya gue ngetit itu cuma buat lucu-lucuan doang. Gak usah ditanggapi serius lah, anjing. Apalagi orang-orang yang kenal gue. Ngapain nganggep gue serius? Ah, lucu banget. Ya, semoga gue sebagai warga negara yang gak sesuci itu, gue cuma berharap untuk siapapun yang nanti terpilih, karena sebenarnya belum ada real count dari KPU ya, belum ada pengumuman resmi sampai tanggal ini, paling nggak 15 Februari. Gue berharapnya mengemban amanah aja sih, karena disumpah di bawah uh, kitab suci. Maksudnya kita tahu kalau negara kita ini salah satu negara dengan uh, apa ya, masyarakat agamis yang cukup kuat sebenarnya. Tapi kalau meleset dari sumpahnya yang di bawah kitab suci itu sulit juga, karena gue setuju ada ungkapan the people always get the leader they deserve. Gue percaya sekali itu. Jadi emang kalau emang pemimpin kita pada akhirnya nggak nurut-nurut banget meskipun setelah disumpah, padahal kita terkenal dengan negara yang agamis, ya mungkin mencerminkan masyarakatnya juga yang agama dianggap formalitas. Mungkin ya udahlah ya. Yang penting stabil aja sih buat gue. Uh, gue nggak pengen ada gejolak yang gimana-gimana dalam perpolitikan, kenegaraan dan lain sebagainya. Gue nggak pengen ada gejolak, yang penting stabil aja kondisi politiknya, supaya ada investor yang mau investasi, supaya banyak lapangan pekerjaan. Jadi indikator investor mau invest di sini tuh kan salah satunya keamanan dan stabilitas politik ya. Kalau stabilitas politiknya rusak ya pasti khawatir lah, karena berdampak sama investasinya. Anyway, jangan terlalu percaya omongan gue, karena ya siapalah gue. Let's go, kita baca berita-berita ya. Hmm, 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 hmm. Hmm. Cukup lama ini berita, tapi baru muncul di explore Instagram gue. Gak sopan, Jarwo kuat peluk-peluk selebgram. Katis kini tutup kolom komentar di Instagramnya. Ya ampun. Ya ampun, lucu banget. Ya emang agak susah ya. Birahi itu sampai kalian inget gak sih ada kakek-kakek open BO. Kok kakek-kakek, enggak, kakek-kakeknya ini kayak kasar banget ya gue ngomong. Intinya dia sama PSK terus meninggal. Anjir, judul beritanya kakek 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 berusia 70 tahun
meninggal usai digoyang PSK. Anjing, lucu banget ya ampun. 70 tahun bro, masih kuat birahinya ya. Itulah. Makanya gue bilang, kenikmatan di dunia tuh seks dan nyinyir. Kenapa nomor satu masih seks ya? Ya, buktinya. Gue nggak ngetawain, apa yang terjadi sama Katis. Gue ngetawain ironi yang ada di dalamnya tuh kayak, aduh, lucu banget, ngerti gak sih? Dia tuh nggak sadar ya ini on air gitu. Dia nggak sadar kalau ini tuh di public gitu, dipublish sama konten kreatornya. Dan dia, gue yakin waktu proses produksi dan editing dia tuh pasti tayangin aja mas, nggak apa-apa, nggak usah dikat. Berarti kan dia pede kalau itu tuh hal yang bener gitu. Gini ya, gue nggak masalah orang having sex, gue nggak masalah orang free sex, tapi konsen orang tuh ada willing untuk melakukan itu, kedua belah pihak oke, gue oke. Tapi kan ini ah dia nggak tahu latar belakang Katisnya juga. Kalau nggak salah Katis tuh juga agak trauma gitu disentuh cowok atau lawan jenisnya gitulah. Terus tiba-tiba peluk, dan kayaknya tuh juga baru pertama kali ketemu kan si Jarwo Kuat sama si Katis. Susah banget. Kecuali lu Reza Rahardian ketemu BCL karena udah sering ketemu, apalagi mereka tuh sering banget bikin project film. Terus sekali ketemu cipika-cipiki peluk-pelukan, ya, gue rasa mereka berdua tanpa uh, willing atau kesepakatan itu juga ya udah nggak apa-apa karena udah kenal juga itu. Makanya gue agak bingung ya, atau gue yang salah atau gimana? Karena gue nggak gampang untuk, gue tuh masih takut gitu untuk kenal cewek duluan terus kayak mencoba untuk deketin terus coba pegang tangannya dulu. Gue tuh masih takut. Jadi emang kalau kalian tahu memang mantan-mantan gue tuh emang dia yang deketin gue duluan gitu. Jadi emang sampai sekarang gue masih takut, atau ada hal yang salah dari diri gue juga nggak tahu. Tapi anyway, kalau gue mau berpelukan sama lawan jenis gue, nggak mungkin di hari H pertama ketemu. Ya gitulah, susah banget kalau birahi atau aduh. Ibu-ibu labrak kasir minimarket. Oh, ini berita lama juga. Kok berita lama semua? Ya udahlah. Ibu-ibu labrak kasir minimarket karena menjual produk kadaluarsa dan membuat anaknya sakit. Ya, gimana ya? Ya susah juga sih, maksudnya. Ya memang salah dari penjualnya ya. Karena setahu gue ini produknya kayaknya roti deh. Atau apa ya? Atau susu. Kita ini deh. Uh, hmm, ini nggak tahu nih produknya apa. Ada videonya nggak? Uh, karena setahu gue kalau roti itu memang nggak lama bertahannya. Kalau nggak salah roti itu cuma 7 hari ya kalau di minimarket, atau berapa lama. Jadi emang mesti disortir secara rutin sih. Ya terutama roti, apalagi susu bayi ya, itu bahaya banget. Bahaya banget cuy. Oke, next aja lah. Itu kan udah jelas salah yang jual lah. Oke, wanita yang digendong mayor Teddy beri klarifikasi usai dituding cuma pura-pura pingsan. Oke,
Ini klarifikasinya ya, saya bacakan. Assalamualaikum pagi semuanya. Semoga kalian semua sehat ya. Aku mau klarifikasi sedikit soal berita yang lagi rame banget gara-gara aku. Pertama, yang banyak banget kalian tanyain kenapa aku masih bisa pegang HP, karena sebelum aku dibawa ke atas sama orang-orang di situ, HP aku memang sudah mau ditolong dan dipegangin sama orang, tapi aku berusaha jaga bawa barang bawaanku karena di situ aku kepisah sama teman-temanku, dan karena aku udah mau pingsan makanya aku masih bisa pegang barang bawaan aku, jadi aku belum 100% pingsan kok. Jadi makanya langsung cepet-cepet ditolong sama orang, tapi aku nggak expect akan dibawa ke atas panggung dan diangkat sama beliau. Aku juga jadi merasa nggak nyaman karena kejadian ini. Bohong. Mungkin beliau merasa terganggu juga soal ini. Ya iyalah, nambah kerjaan orang. Aduh, mulut saya. Astagfirullahaladzim. Intinya di sini gak ada yang pura-pura atau dibuat-buat. Memang aku minta bantuan orang sekitar di sana untuk selamatin aku. Mohon maaf, aku nggak bisa speech banyak-banyak bla 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 bla. Terima kasih semuanya. Ya, sebenarnya kalau si Mayor Ted ini cuma refleks aja lah, refleks untuk bantuin orang. Tapi gue nggak tahu ya sebenarnya kalau klarifikasi yang model masalahnya seperti ini tuh masih perlu nggak? Karena gue rasa kayaknya nggak perlu banget dah. Lo tuh cuma dijudge kayak, aduh cuma ah pura-pura. Kalau gue jadi lu ya, ya udah terserah lu. Mau percaya mau enggak, lu ngomel juga gue yang digendong kan gitu ya. Nggak perlu klarifikasi lah. Ah, 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 ah. Niat bawa oleh-oleh dari Indonesia untuk guru anaknya di Jepang, malah ditolak. Maaf saya PNS. Wow, 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 wow. Gokil, gokil. Zahra, perempuan asal Indonesia yang kini menetap di Jepang, mengisahkan satu cerita menarik yang menunjukkan integritas orang Jepang. Saat itu ia hendak memberi oleh-oleh khas Indonesia untuk guru anak-anaknya. Namun sudah jauh-jauh dibawakan justru berakhir dengan penolakan. Namun bukan tanpa alasan, penolakan itu didasari karena aturan yang melarang seorang pegawai pemerintah untuk menerima hadiah. Aturan ini sama seperti di Indonesia yang melarang PNS menerima hadiah karena itu adalah bentuk gratifikasi. Meski ditolak, Zahra bisa memaklumi hal tersebut. Ia bahkan merasa kagum dengan prinsip teguh orang yang dipegang guru-guru di Jepang. Gak apa-apa, udah biasa ditolak orang Jepang, padahal pengen ngasih yang terbaik untuk guru yang sudah mendidik anak-anakku. Seperti tradisi orang ortu-ortu di Indonesia, tapi ya udah. Tuh, kalau ada seperti tradisi ortu-ortu di Indonesia, berarti kan banyak guru PNS yang terima gratifikasi dong. Maaf. Hah. Ya tapi kayaknya KPK juga nggak ngelihat lah kalau yang kecil-kecil gitu. Ya gue ngomong Indonesia ya karena integritasnya minim. Lo tau gak sih kalau lu ke mana ya, ke kejaksaan, ke pengadilan, ke Badan Pertanahan Nasional gitu. Terus ada tulisan atau ke pemerintah kabupaten kantor atau pemerintah provinsi, pemerintah kota. Kantornya itu kan biasanya ada tulisan zona integritas. Ya di bannernya doang yang integritas. Kalau udah masuk ya kita bicara baik-baik gitu. Pasien ini Dayak protes, tangan anaknya dijanjikan sembuh, ternyata tidak. Mana bayar 8 juta, ya ampun. Makanya ya, kalau penyakit, kalau masalah medis ya ke petugas medis. Bukan gua nggak support soal budaya dan macam-macam, tapi
Kita hidup di zaman orang lain udah mikirin teknologi AI, kita masih uh, memilih memilih untuk berobat secara medis ke bukan petugas medis. Challenge minum 2 botol sirup sampai habis, hadiahnya 2 juta rupiah. Kita tanpa paksaan ya. Oke, 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 oke. Ya mungkin berhasil. Kita lihat videonya. Dan ini dalam 3 menit dapat 2 juta. Beneran bang? Beneran 2 juta. 2 juta, 2 botol. 2 botol 2 juta. Sanggup? Sanggup bang. Yakin? Yakin. Dimulai dari sekarang, ayo. Ayo. Sini boy, 3 menit 2 juta ya. Satu gelas pertama habis ya. Oke, satu lagi. Satu lagi ya. Baru 44 detik. Aja kan waktunya 3 menit ya. Baru 1 menit. Karena lu udah berhasil, dapat 2 juta ya. Ya ampun, berhasil ternyata. Ternyata berhasil guys. Ayo dapat 2 juta tapi dibuat beli obat diabetes lah. Ya ampun, lucu banget. Lucu banget. Sumringah jadi janda, wanita di Lamongan pamer akta cerai, bahagia dan tanpa penyesalan. Aduh, lucu banget. Makanya buat orang-orang teman-teman gue nih yang dengerin juga, nggak usah lah buru-buru nikah. Tar stres. Aku pengen nikah muda, hidupku udah aku capek dengan hidupku, aku pengen menikah. Ketika menikah, pengen cerai. Bahagia. Aduh. Banyak loh maksudnya. Gue tuh nggak sok suci ya. Maksudnya gue bukan orang suci yang gimana-gimana. Gue tuh masih bingung sampai sekarang kenapa orang masih menganggap sebuah pernikahan itu hal yang gak serius. Kita tuh selalu ngomong kalau pernikahan tuh hal yang sakral, tapi kenyataannya nggak juga. Banyak orang yang mikir, udah nikah aja dulu, nanti ekonomi dipikirin. Gampang lah. Ya tapi kita nggak hidup di Jerman. Kita nggak hidup di Jepang yang pengen meningkatkan angka pernikahan dan kelahiran. Kita masih kebanyakan orang bro. Dan nggak produktif. Termasuk gue. Ya udahlah. Dalam keterangan video ia menulis, karena mencintai bukan untuk disakiti. YGY, astaga. Ini pasti masih muda ini. Sumber hidup itu lama jika dihabiskan dengan orang yang salah. Ya kenapa nikah? Harusnya tuh kalian kan rata-rata orang tuh nggak ada yang ta'aruf ya menurut gue. Gue rasa kalian udah tahu sejak masa pacaran kalian sama orang yang bener apa yang salah. Kalau gue ini sekarang gue tuh tolol banget dulu karena tadi kan gue bilang kalau gue tuh lebih sering dideketin duluan daripada ngedeketin duluan. Karena gue ya itu karena masih takut kali ya. Tapi sekarang gue mulai mikir kalau gimana caranya gue untuk mendapatkan wanita. Ya gue jarang banget di podcast ini ngomongin percintaan gitu. Kalau gue pengen mendapatkan pasangan, kayaknya gue akan pilih sama seseorang yang sekiranya gue pakai topeng setipis mungkin. Mana yang gue bisa pakai topeng yang tipis,
Itu yang gue pilih. Tetap pakai topeng tapi tipis aja. Jadi kalau lu mau dicintai orang lain tuh nggak bisa jadi diri sendiri. Tapi memang kalau nggak jadi diri sendiri itu agak berat. Dalam arti eh lu nggak bisa bebas gitu. Jadi menurut gue tetap pakai topeng supaya lu dicintai. Tapi mana yang topengnya paling tipis supaya lu nggak kehilangan elunya siapa. Anjay, keren banget. Ngomong apa sih gue? Sotoy, manusia sotoy gue ini. Ah, bahas apa lagi nih? Mama keluhkan menantu sekarang yang tak peka dengan kerjaan rumah. Datang cuma pindah tidur. Ya. Mungkin karena menantu Anda di rumahnya sendiri udah punya pembantu. Itulah. Uh, Cowok malah berterima kasih ke maling yang ambil motornya karena dimodif jadi bagus. Ya ampun. Ya oke lah. Sebenarnya orang mencuri tuh karena dia nggak punya terus dia pengen pakai motornya atau dia mau langsung jual. Misal lu pengen apa ya, Scoopy, Vario, lu pengen motor Vario, lu nggak punya duit terus lu ya udah nyolong aja gitu. Terus lu memang gunakan untuk produktif gitu. Atau lu nyuri motor tuh memang karena untuk dijual aja. Nah ini kalau dimodif, setahu gue barang yang semakin tidak original dari pabrikannya tuh kan makin susah untuk dijual ya. Tapi ini nih dimodif berarti kan kemungkinan besar ya dipakai sendiri, bukan langsung dijual. Ini tuh orang-orang yang gampang berdamai dengan situasinya saat ini ya. Dia nggak marah, dia malah berterima kasih. Ya iyalah. Untung modifnya jadi bagus. Kalau di modif jadi jelek, maksudnya ngerti nggak sih modif-modif yang ya gitulah, yang bodinya nggak ada tinggal rangkanya doang, ya ampun, ngapain sih? Yang gitu-gitu masih dapat hak suara nggak sih? Kalau pemilu ya sedikit sarkas tapi bener, harusnya dipilih lah yang dapat hak suara tuh kayak apa. Oke, itu aja kayaknya yang bisa dibahas dari episode ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye.